Konflik Israel dan Palestina, khususnya faksi Hamas, sesungguhnya merupakan rangkaian panjang konflik berdarah Palestina-Israel atau Arab-Israel sejak tahun 1948. Konflik berdarah itu setiap saat berpotensi meletus kembali selama belum ada solusi politik yang komprehensif dan adil atas isu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Jadi sekarang yang berbicara itu hanya satu saja. Karena yang berbicara di dunia nyata itu, berbicara dalam bentuk tindakan, itu hanya yang pro terhadap Israel saja. Nah, ketika saya mempertanyakan di tahun lalu itu, kalau memang tanah Palestina itu adalah suci buat kaum muslimin, kenapa misalkan diabaikan? Nah, kenapa pertanyaan diabaikan itu? Nah, pernyataan saya itu dipotong, lalu disebarkan dengan pernyataan atau dengan narasi bahwa saya mempertanyakan kesucian tanah Palestina untuk umat muslim. Dan akhirnya saya dihujat habis-habisan. Beda konteks. Iya, iyalah kan jadi pertanyaan retoris seperti yang tadi. Iya, pertanyaan kalau dari retoris. Penjelasannya Iya. Guru Gembul kan beda konteks. Kalau memang tanah suci ini penting buat kaum muslimin, kenapa diabaikan? Itu kan fakta sekarang. Orang karena kan ingin merujuk kepada apakah benar ini masalah agama gitu Iya. poinnya. Iya, kan Arab Saudi sekarang kan senyap, Bahrain sekarang senyap, Turki sekarang cuma ngancem-ngancem tapi tidak ada tindakan apapun. Nah kan itu pertanyaannya, itu pertanyaan retoris yang harus dijawabnya dalam realitas, dalam tindakan. Nah tapi itu dipotong lalu saya dianggap pro. Saya tidak pro terhadap Israel dan Palestina. Saya sering katakan bahwa saya pro atau kontra itu bukan pada pihak, saya pro atau kontra itu pada sebuah tindakan atau gagasan atau ide atau pemikiran gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada pembantaian, kalau misalkan ada penggusuran, kalau misalkan ada genosida, maka saya jelas akan menolak itu apapun atau siapapun pihaknya. Tindakan itu. Jadi fokusnya adalah tindakannya. Jadi misalkan kalau di Indonesia ada sekelompok orang yang mengaku mayoritas, kemudian dia menghalang-halangi ada kelompok yang lain untuk beribadah, misalkan seperti itu, ya saya tidak melihat pihaknya siapa, saya melihat bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kan itu sesuatu yang sangat wajar kan? Oke, semoga orang nangkep tuh poinnya ya, supaya bisa lebih tahu memilah sebuah informasi dan konteksnya, karena kalau digiring mah semua informasi bisa digiring gitu kan. Ya, tapi ini kapan mulainya sih? Ini udah mulai dari ya? tadi, udah dari tadi. Aku pengen narik dari dua perspektif. Tadi kan kita ngobrolin dari dua arah. Kita ngomong dari perspektif Islam ya. Guru Gembul tahu nggak secara sejarah dari perspektif Islam mengenai perang ini? Ada sesuatu hal yang membingungkan kalau misalkan kita melihat ini dalam konteks agama. Misalkan Islam dalam hal ini ya. Kenapa? Karena Israel sejak awal adalah sebuah bangsa yang diklaim oleh 3 agama sekaligus minimal. Misalkan ya, sekarang banyak orang Kristen di Indonesia yang mengaku pro terhadap Israel. Padahal orang Kristen di sana diludahin. Misalkan seperti itu. Kalau kita bicara agama ya, kalau bukan hanya Kristen juga. Iya. Di sana semua agama kena hajar. Betul. Iya, makanya kalau misalkan kita berbicara dalam konteks agama, kita akan menjadi sangat kesulitan. Iya, betul. Misalkan tembok ratapan itu milik bangsa Yahudi karena itu adalah peninggalan istana Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu bahasa Islamnya adalah Nabi Sulaiman. Orang yang sama dengan ejaan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan itu dimulainya sejak kapan dalam perspektif Islam, ya tentu saja kita juga harus memahami itu dari paling awal. Dari kapan misalkan Daud atau Raja Daud itu mengalahkan. Jauh banget. Karena Daud itu nabinya orang Islam. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ini menurut perspektif Islam,
Ya kita nggak hanya berakhir dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar, Umar kemudian melakukan pengambil alihan wilayah itu secara damai dan kemudian sejak saat itu milik kaum muslimin. Ya tidak seperti itu juga, karena Daud itu, kalau misalkan orang Islam, orang Muslim tidak percaya pada Daud atau menghinakan Daud misalkan, dia bisa dikatain murtad. Oke. Itu terlalu jauh kan. Sekarang kita bicara secara sejarah dulu deh ya, secara sejarah. Kalau dari sejarah itu sendiri, tanah yang diduduki oleh Palestina, bangsa Palestina saat itu sebelum masuknya Israel ke sana, itu didiami oleh bangsa apa? Oke, saya jelasin ini dalam perspektif akademik. Ya, akademik ya. Perspektif akademik ya. Akademik ya. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi silahkan sumbernya dicek, tetapi ini dalam perspektif akademik. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kalangan yang mengaku beragama. Sebab, kalau misalkan kita melihatnya dalam kacamata sains atau sejarah murni, Abraham atau Ibrahim itu adalah tokoh yang tidak dikenal dalam sejarah. Jadi, kalaupun mereka akan menjawab, maka mereka minimal akan mengatakan ini adalah tokoh semi-historis. Secara umum sejarawan mengatakan ini tokoh ahistoris. Tetapi Abraham atau Ibrahim itu dimunculkan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Dimunculkan ketika orang-orang Yahudi dikalahkan. Kemudian nama Ibrahim atau Abraham itu kemudian diadakan atau dibuat ada. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Sumbernya nanti ada di deskripsi ya. Mungkin. Nanti saya taruh di deskripsi, nanti minta tolong sumbernya. Siap. Nah, jadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi itu nama Abraham atau Ibrahim itu diadakan. Kemudian Ibrahim atau Abraham itu diklaim bahwa mendapatkan wahyu ilahi, wahyu Tuhan, bahwa kamu dan keturunan kamu adalah pemilik tanah Kanaan, pemilik tanah yang sekarang namanya Israel. Ya, kalau di Kristen dibilangnya Kanaan. Iya. Okay. Nah, karena klaim itulah, maka orang-orang Yahudi memiliki motivasi yang kuat bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini spesial. Tidak ada umat lain yang mendapatkan janji sebuah tanah, kecuali kami. Ya. Maka dari itu, ini adalah tanah suci karena sejak nenek moyang kami, bapak dari bapaknya bapak kami, itu sudah mendapatkan wahyu. Makanya, di kitab paling awal di Bible itu di perjanjian di Kejadian, disitulah. Jadi kitab Kejadian yang awal-awal justru adalah menceritakan tentang tanah yang dijanjikan itu. Nah, inilah kemudian yang menghasilkan klaim-klaim teologis. Jadi misalkan di sana, jadi Abraham itu orang mana atau Ibrahim itu orang mana? Disebutkan dia itu adalah orang Urk atau Urkasdim, itu berarti orang Irak. Karena Irak itu diambil dari kata Urk. Urk jadi Irak gitu kan. Sekarang namanya Irak di wilayah Mesopotamia. Kemudian dia pindah karena satu hal ke situ, lalu di situ dijanjikan. Artinya sebelum Abraham atau Ibrahim di situ sudah ada tanah, sudah ada orangnya, sudah ada bangsanya. Bangsa yang mana yang dimaksud ya tidak diketahui dengan jelas juga, karena Abrahamnya sendiri, saya mohon maaf ya, yang tadi itu disebut sebagai ahistoris atau semi-historis. Oh, ini secara akademik tidak diketahui bangsa apa yang tinggal di wilayah itu. Iya. Ya karena jadi gini nih, tidak tercantum dalam sejarah bukan berarti dia tidak ada. Iya, tetapi betul. Jelas dia tidak bisa diverifikasi. Gitulah ya. Tidak bisa terverifikasikan. Bukan berarti dia tidak ada. Soalnya kalau di Injil itu dibilang bangsa sebelumnya yang tinggal di daerah situ adalah bangsa Filistin. Dibilangnya Filistin itu dijelaskan adalah bangsa Yunani yang hijrah ke daerah itu dari Pulau Kreta. Kalau di Injil dijelaskan gitu ya kan. Kalau Filistin itu memang ada. Bahkan sebelum dari Kreta, beliau itu yang jadi musuhnya bangsa Latium. Ya. Musuhnya bangsa Latin, Latin yang tapi itu kita pinggirin dulu. Kita mau dari akademisnya dulu. Secara sejarah itu siapa? Berarti tidak bisa terverifikasi itu tanah ditinggali oleh bangsa siapa ya? Diduganya seperti itulah. Oke, cakep. Nah, setelah orang-orang Yahudi itu kemudian mendapatkan klaim ilahi bahwa itu adalah tanah miliknya, maka mereka mulai mengutuk bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk menduduki tanah itu. Makanya perjanjian lama itu penuh dengan, saya mohon maaf ya, kutukan amarah Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain yang mencoba ada di situ. Ini sesudah Nabi Musa diutus atau sebelum ini?
Kalau misalkan kita lihat periodisasinya 500 tahun sebelum Masehi, berarti sesudah Nabi Musa diutus untuk membawa keluar kaum Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ini. Masalah utamanya adalah bahwa Musa pun adalah semi-historis. Historisnya itu bahwa orang Israel tidak layak ada di situ, tetapi untuk bisa mendapatkan tanah itu, maka dia harus mendapatkan klaim ilahi untuk membenarkan pendudukannya di situ. Kalau misalkan kita mau benar-benar di situ gitu ya. Ya, kita berdasarkan sejarah dulu yang aku tangkap, dimulainya itu pada saat Perang Dunia I ketika Inggris akhirnya mendapatkan jatah wilayah itu, kemudian membagi itu menjadi 2 bagian. Ada Yahudi Palestina dan ada Arab Palestina. Kalau saya nggak salah, itu perjanjian Balfour itu. Kita bisa mulai dari situ nggak tuh? Boleh. Jadi ceritanya dimulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II. Pada waktu itu, Kekaisaran Turki Utsmani, kekaisaran terakhir di dunia Islam yang benar-benar mengklaim bahwa mereka itu adalah kehilafahan, itu menguasai tanah itu, tetapi mereka sedang sangat bangkrut-bangkrutnya. Ini yang Ottoman ya? Ottoman. Nah, mereka itu punya hutang yang sangat besar. Di antaranya adalah kepada Freemason. Freemason itu nyata ya? Iya. Kepada Freemason. Rothschild. Bukan. Kalau itu beda cerita. Beda cerita. Ini banyak konspirasi ya guys ya. Nggak, jadi, lu nontonnya pelan-pelan ya, gue juga puyeng nih. Nah, Freemason itu pada waktu itu nagih, tapi saya udah nggak punya duit lagi, kata Sultan. Ya udah, kalau gitu saya minta tanah itulah. Tanah yang dijanjikan untuk kami oleh Tuhan itu, tanah Israel itu. Freemason ini Yahudi ya? Ya, banyak diantaranya. Tapi di situ ada orang Islam sedikit, ada orang Protestan, ada orang Katolik juga. Lebih banyaknya, tapi banyaknya Yahudi. Oh, jadi dia meminta tanah itu? Ya, minta tanah itu. Terus kata Sultan Turki pada waktu itu, nggak mungkin. Selama saya berkuasa, kamu nggak akan dapat tanah itu. Karena itu misalkan masih tanah milik saya belum hancur, baru akan hancur pada waktu itu. Iya, gitu ya. Tapi kan banyak utang gitu. Iya, banyak utang. Nah, karena banyak hutang itulah akhirnya kemudian pas Perang Dunia I itu, Turki akhirnya harus berpihak kepada Jerman dan Austria-Hungaria. Bersatu dalam Perang Dunia I, ngelawan diantaranya adalah Rusia, Inggris, Prancis. Rusia, Inggris, Prancisnya yang menang. Maka wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah Turki itu dibagi-bagi. Inggris dapat yang wilayah Palestina itu. Iya, wilayah itu dapat. Nah, sama Inggris ya udah, boleh sesuka hati aja. Saya kan yang berkuasa di sini, gimana saya aja. Nah, di situ orang-orang Yahudi datang lagi sama orang Inggris. Inggris, tolonglah saya bagi tanah yang itu. Inggris itu adalah bangsa yang sangat diplomatik gitu. Terus dia bilang, wah janganlah, masa depannya jelek. Ciong itu nanti berantem terus di situ. Karena di situ sudah ada bangsa Arab, di situ sudah ada ini. Jadi kalau misalkan kamu ada di situ, kemudian mendirikan the Judenstaat, maka itu gak akan bagus. Jadi Inggris itu pada waktu itu menawarkan beberapa alternatif yang jauh lebih bagus. Saya kasih Argentina mau nggak? Wilayahnya jauh lebih luas, penerimaan masyarakat terhadap orang Yahudi juga kemudian sumber dayanya jauh lebih besar, atau saya kasih Kongo. Kongo pada waktu itu, saya mohon maaf, itu masih kosong, masih sedikit penduduk lokalnya. Nah, sumber dayanya melimpah, wilayahnya luas, daerahnya tropis. Jauh lebih bagus daripada wilayah Israel itu. Kalau secara sumber daya ya? Iya. Tapi kata orang Israel, saya mohon maaf, ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu dari Efrat sampai Nil. Artinya dari Efrat sampai Nil itu berarti sebagian Irak, Jordania, Lebanon, Mesir, Palestina sekarang, itu harus sebagian Saudi Arabia, sebagian Turki juga, maka itu akan menjadi miliknya. Karena peta itu diambil dari kekuasaan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Jadi Efrat sampai Sungai Nil. Makanya bendera Israel itu ada lambang Daudnya di tengah, di sini tuh ada sungainya yang garis. Iya kayak sungai gitu. Nah itu melambangkan sungai. Berarti lebih luas dari yang sekarang. Iya, the Greater Israel itu namanya, Greater Israel itu di situ. Nah, target orang Israel itu adalah saya harus menguasai tanah ini karena ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Kata Inggris, please lah, jangan atuh dah ini. Nah, akhirnya apa? Sempat juga itu orang ketika Inggris memerdekakan, kemudian Israel berperang lawan Inggris untuk mendapatkan tanah itu. Dan dia menang. Israelnya menang lawan Inggris. Karena Israel itu selain pinter, ngotot gitu. Jadi kan misalkan orang Inggris, pinter,
Tapi dia nggak punya motif agama untuk mempertahankan itu. Jadi kalaupun dia nggak akan melibatkan kekuatan penuh di situ, nggak ada motif agama. Sedangkan Israel udah mah pinter, motif agama pula di situ. Itu jihadnya orang Yahudi gitu. Ya udah mati-matian. Makanya Theodor Herzl itu mengatakan, saya bersumpah tahun 1946 tanah Israel akan menjadi milik kami. Dia gagal 2 tahun, terlambat 2 tahun, 1948 akhirnya dideklarasikan di situ. Iya, kemerdekaan Israel yang pertama kali kan? Iya, pertama kali Israel muncul di situ, dan kemudian dia mencoba untuk mengusir orang-orang Arab Israel yang memang sudah mendiami di situ sejak lama dan turun-temurun.